Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarli Mar'atu Solihah dari angkatan 2018. Ingin menjelaskan sedikit tentang post-truth yang merupakan fenomena yang terjadi di era postmodern. Saat ini kita mengalami revolusi teknologi dengan jaringan global internet, seakan membuka keran akses informasi apapun dalam dunia digital, sehingga batas antara fiksi dengan fakta menjadi kabur. Kita tidak tahu mana yang realitas dan mana yang ilusi. Inilah era masyarakat postmodern yang salah satu cirinya adalah perkembangan teknologi. Informasi dan komunikasi begitu cepat dan canggih. Melalui internet kita bisa mengakses browser seperti Chrome, Mozilla, dan mengakses media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Tersedianya informasi di segala sisi kehidupan manusia sebagai imbas dari percepatan teknologi membuat internet menjadi saluran informasi yang hampir tidak dapat dikontrol. Namun di balik semua kemudahan akses informasi tersebut, pada saat yang sama manusia justru kesulitan untuk mendapatkan makna dari tumpukan informasi yang didapatkannya, karena kecenderungan saat ini adalah mencari pembenaran daripada kebenaran itu sendiri. Perubahan pada semua aspek masyarakat postmodern inilah yang kemudian melahirkan yang namanya post-truth society. Dan sayangnya fenomena post-truth merupakan sebuah gejala yang negatif dari modernisme. Bisa disebut sebagai fenomena wabah sosial yang menjangkiti semua elemen masyarakat. Modernisme berhasil menciptakan akses yang memudahkan manusia. Namun di luar dugaan, justru juga melahirkan disrupsi informasi yang menjadi ancaman kehidupan bersosial. Peran media sosial semakin menjadi kebutuhan pokok yang penting bagi manusia. Di setiap smartphone dipastikan terinstal beberapa aplikasi media sosial. Kita semua, hampir manusia saat ini, terutama di Indonesia, pasti memiliki smartphone ya. Dan di dalam smartphone tersebut kita memiliki media sosial, apalagi WhatsApp. WhatsApp sekarang menjadi alat komunikasi yang sebagai contoh, kita kuliah saja untuk menyebarkan informasi, untuk kita berhubungan dengan sesama teman, berhubungan dengan dosen, kita melalui WhatsApp, apalagi terutama saat pandemi seperti ini. Nah, sebenarnya post-truth itu sendiri sudah ada sejak tahun 1992 oleh Steve Disick dalam tulisannya The Government of Lies dalam majalah The Nation. Ia menulis, kita sebagai manusia yang bebas punya kebebasan dalam menentukan kita ingin hidup seperti apa di dunia post-truth.
Lalu pada tahun 2016 ini post-truth kembali melejit katanya namanya, dan bahkan menjadi word of the year di kamus Oxford. Oxford sendiri mendefinisikan post-truth sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Lalu post-truth itu sendiri memiliki beberapa dampak yang dapat kita rasakan. Bahkan yang pertama, merebaknya saling curiga dalam masyarakat dengan maraknya hoax yang memicu pikiran negatif. Jadi karena kita terlalu sering atau berita bohong itu sudah menjadi makanan sehari-hari, maka hoax itu sendiri malah mengakibatkan kita saling curiga atau merasa tidak percaya satu sama lain. Apakah dia bohong, apakah dia jujur? Kita tidak tahu mana kebenarannya, karena saat ini mudah saja kalau seseorang ingin membuat berita bohong ya, bahkan di WhatsApp itu sering gitu kan, di grup keluarga ada berita-berita hoax semacam menakut-nakuti, membuat resah, membuat orang yang membacanya itu gelisah. Nah kan, tapi itu kembali lagi kita tidak bisa membedakan mana yang apakah itu benar, apakah itu salah. Yang kedua yaitu banyak informasi tidak valid karena teknologi yang semakin murah yang memicu masyarakat yang masih awam bisa mendapatkan gadget dan jaringan internet dengan mudah, sehingga lebih mudah terpapar post-truth. Ya, kalau sekarang kan, kalau kita ingin membeli handphone, membeli gadget, itu semua bisa dikatakan semua orang ya bisa beli. Jika kita bandingkan dengan keadaan 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, orang yang bisa membeli handphone, orang yang bisa membeli barang-barang elektronik kan orang yang memang benar-benar kaya saja, karena memang harganya yang sangat mahal. Padahal waktu itu juga handphone belum secanggih sekarang, tapi sekarang semakin canggih, semakin semua orang bisa mudah atau gampang untuk mendapatkan gadget tersebut. Kita beli kuota juga semua orang bisa buat melakukannya. Kalau zaman dulu itu ya, kita bicara 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, gadget itu atau handphone ya, kita kategorikan ke dalam kebutuhan sekunder bahkan tersier. Namun kalau kita lihat fenomena saat ini, handphone atau gadget atau akses internet itu menjadi kebutuhan primer kita. Bagaimana tidak, karena saat ini mau bekerja, mau belajar, mau kuliah, mau belanja, kita bisa melakukan semua kegiatan itu melalui gadget.
Yang ketiga yaitu perubahan karakter anak, di mana lebih banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas online dan dengan mudah terpengaruh menjadi penyebar hoax secara tidak sadar. Ya, sekarang kan banyak ya anak-anak yang masih kecil, masih balita, sudah diberi handphone oleh orang tuanya tanpa ada pembatasan waktu. Bahkan ada yang sambil makan, sambil ini anak tersebut sudah menggunakan handphone hingga berjam-jam, yang pada akhirnya membuat anak tersebut kecanduan terhadap handphone, terhadap gadget. Sehingga dengan mudah terpengaruh menjadi penyebar hoax secara tidak sadar. Ya, beberapa kali kita tahu ya bahwa terdapat video-video seperti yang itu, bapak-bapak polisi yang melarang tukang tambal untuk berjualan online. Itu kan pada di video tersebut seakan-akan bapak polisi menyuruh agar si bapak tukang tambalnya itu bekerja secara online. Nah, kita semua jadinya tanpa melihat secara menyeluruh, kita asal menjudge, kita mengolok-ngolok, gimana sih pak tambal ban harus online, dan secara logika kan lucu ya, konyol sekali. Nah, ternyata beberapa hari kemudian video tersebut ternyata masih ada lanjutannya yang menerangkan bahwa boleh pak kalau menambal ban dengan boleh, tidak secara online ya, karena tambal ban mana bisa online ya kan. Nah, ternyata memang ada oknum yang sengaja memotong video tersebut, memicu kontroversi, memicu huru-hara di masyarakat kita. Lalu mengapa post-truth bisa merebak di masyarakat? Sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti Massachusetts Institute of Technology mengungkapkan bahwa berita bohong 70% lebih banyak disebarkan melalui Twitter. Menariknya, studi ini menemukan fenomena yang baru. Alih-alih berita palsu disebarkan oleh bot, hoax ternyata lebih cepat menyebar karena pengguna Twitter ramai-ramai meretweetnya. Ya, saat ini malah yang membuat berita hoax itu bukan buzzer ya, bukan orang-orang suruhan, bukan atas perintah sistem atau seseorang, tapi yang menjadi miris itu berita hoax itu malah disebar oleh masyarakat kita sendiri tanpa adanya filter atau mencari tahu berita ini benar atau bohong. Benar-benar setiap kita ada isu apa, langsung di retweet, langsung di share ke keluarga, di share ke temen, seakan-akan yang paling tahu update berita terbaru, yang malah jadinya itu menimbulkan dampak negatif tersendiri ya. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi bahaya post-truth?
Bagi pengguna media sosial, jangan sampai ikut-ikutan membagikan berita yang belum dibaca secara utuh. Seringkali berita-berita di media sosial disajikan secara sepotong-sepotong. Belum lagi narasi-narasi yang berlebihan dan provokatif banyak ditemukan. Ya, kita tahu ya, kalau portal berita itu sering sekali membuat judul-judul yang sebenarnya niat mereka itu mengajak kita, memancing kita agar membaca beritanya kan ya. Sayangnya kita sebagai pembaca nggak tertarik untuk membaca itu, hanya baca judul langsung di screenshot, di share, di tweet ke grup keluarga, ke grup kelas, ke manapun itu tanpa adanya cek dan dicek terlebih dahulu apakah berita ini benar, apa salah. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu cari informasi dan baca secara utuh di media-media daring yang terpercaya. Setiap berita yang mencantumkan ajakan sebarkan harus ditelisik kebenarannya. Perhatikan juga detail informasi seperti relevansi gambar dengan isi berita, waktu penerbitan, penulis, kredibilitas media, sampai data-data yang disajikan. Belum cukup sampai di situ, pembaca perlu memastikan lagi dengan menggunakan situs cek fakta. Sekarang sudah banyak ya media berita online yang sudah menyediakan situs semacam ini, seperti cekfakta.com, cekfakta Tempo, dan lain-lain. Itu salah satu usaha kita atau ya upaya untuk menekan adanya post-truth ini, biar post-truth ini tidak semakin berkepanjangan, tidak semakin melebar. Selain itu, kita harus menjauhi perasaan ingin selalu benar. Kita ini kan manusia, terkadang juga kita melakukan kesalahan ya. Maksudnya salah di sini itu ada kalanya orang lain itu benar. Kita harus mendengar kebenarannya, jangan hanya mencari pembenaran atau mencari apa yang ingin kita dengar, ya kan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.